Oke, saya Lantopa untuk UTS Manajemen Risiko akan membahas satu proyek terkait dengan layanan chatbot pada layanan live chat pajak.go.id. Saya bahas ringkas saja, yaitu layanan berbasis asisten virtual, namanya Fiska dan Fisco. Ini asisten virtual ini kecerdasan buatan yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi layanan dan memberikan kecerdasan akses informasi perpajakan yang dapat diakses masyarakat dalam layanan 24 jam. Kemudian ini responnya cepat, integrasi dengan agent yang memang manusia juga. Jadi kalau memang ingin berinteraksi dengan manusia juga bisa, atau dengan agentnya. Kemudian kita akan terus untuk mengupdate database-nya berkala untuk meningkatkan kapasitas dari chatbot ini sendiri. Caranya nanti bisa akses ke situs pajak.go.id, di bagian kanan bawah ada Fiska dan Fisco, diklik, kemudian nanti pilih NIK atau NPWP atau tanpa NPWP, lalu silahkan pilih layanannya. Oke, itu singkatnya saya akan bahas terkait dengan risiko dari 4 risiko. Nah, risiko yang pertama keuangan, saya identifikasi. Tentu ada biaya pengembangan dan pemeliharaan dari chatbot itu sendiri, meskipun rendah, tentu tetap memerlukan alokasi dana. Kenapa rendah? Karena memang dikerjakan oleh tim internal kering pajak, dibantu oleh tim IT dari DJP itu sendiri. Ada lagi identifikasi terkait dengan potensi ketidakefisienan jika chatbot tidak digunakan secara maksimal atau tidak memenuhi ekspektasi dari wajib pajak. Dampaknya kegagalan mengoptimalkan chatbot menyebabkan mungkin pemborosan, meskipun sebenarnya rendah ya. Jadi kritik karena manfaatnya tidak terlihat signifikan. Namun sejauh ini ternyata chatbot memang sangat bermanfaat. Jadi kemungkinannya rendah untuk terkait dengan risikonya. Mitigasinya ada 3: melakukan evaluasi berkala, kemudian memastikan dana pemeliharaan optimal, dan ketiga mengintegrasikan chatbot sebagai bagian dari strategi jangka panjang DJP di tengah layanan 4.0. Risiko kedua operasional, saya identifikasi. Di sini ada 3. Potensi kegagalan teknis seperti sistem yang tidak merespon dengan baik. Risiko kualitas jawaban chatbot menurun jika pembaruan database tidak dilakukan secara rutin. Kemudian ketiga adalah ketergantungan teknologi. Dampaknya gangguan teknis dapat menurunkan kepercayaan dari wajib pajak. Tentu jadi beban kerja juga bagi agent yang manusianya. Kemudian risikonya sedang, karena namanya berbasis teknologi tentu memiliki potensi masalah teknis yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Mitigasinya menerapkan sistem redundancy untuk mencegah downtime, menyediakan tim teknis untuk siap menangani ketika ada gangguan operasional, lalu melakukan pembaruan database secara rutin agar jawaban tetap selalu relevan. Risiko ketiga strategis, saya akan identifikasi ada 2 di sini. Jika chatbot tidak memenuhi harapan penggunanya dari strategis efisiensi layanan kering pajak tidak tercapai. Ketergantungan pada chatbot juga dapat mengurangi kualitas layanan untuk pertanyaan kompleks yang sebenarnya itu memerlukan intervensi manusia, seperti perubahan data, layanan administrasi, atau yang berjenjang nih, lebih kompleks pertanyaannya, nanti baru dia kan berhubungan dengan agent manusia. Dampaknya tentu reputasi DJP dapat menurun jika chatbot tidak dianggap efektif atau membingungkan pengguna, atau penurunan kepuasan masyarakat. Kemungkinan tentu rendah. Mitigasinya adalah mengintegrasikan chatbot ke strategi layanan jangka panjang DJP, kemudian melibatkan juga wajib pajak dalam pengembangan untuk memastikan kebutuhan mereka tercapai. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara survei pengguna layanan secara berkala. Jadi apa yang perlu ditambahkan begitu. Tentu memberikan pelatihan tambahan juga bagi agent manusia untuk menangani kasus yang lebih kompleks. Keempat, risiko eksternalitas. Nah, di sini saya identifikasi ada 2. Chatbot dapat menghadapi serangan siber. Persepsi masyarakat tentu dapat menjadi tantangan jika dianggap tidak efektif. Meskipun sebenarnya telah keamanan teknis ini dia kan tidak menangani data pribadi ya sebenarnya. Nah, dampaknya menurunkan kepercayaan masyarakat, kemudian persepsi negatif jika
tingkat adopsi teknologinya dan penerimaan publiknya kurang. Kemungkinan rendah sampai dengan sedang. Mitigasinya adalah mengimplementasikan langkah keamanan siber, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang batasan dan manfaat chatbot, apa saja data yang boleh di-share, karena kan sebenarnya ini layanannya layanan pertanyaan umum, jadi tidak disarankan untuk memberikan data-data pribadi. Oke, demikian untuk jawabannya.